Terima kasih. Hari ini saya akan memberikan edukasi gizi pada pemberian makan bayi dan anak usia 0 sampai 2 tahun. Pemberian makan pada anak usia 0 sampai 23 bulan, diantaranya IMD, ASI eksklusif, MPASI, dan ASI sampai usia 2 tahun. Yang pertama, pemberian air susu ibu atau ASI. Strategi pemberian makan bayi dan anak dimulai dari IMD, ASI eksklusif, MPASI mulai usia 6 bulan, ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Inisiasi menyusu dini atau IMD, yaitu proses menyusu dimulai segera setelah lahir. IMD dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya segera dalam waktu 1 jam setelah kelahiran. Pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa makanan atau minuman lain kecuali vitamin, mineral, atau obat-obatan dalam bentuk sirup. ASI eksklusif diberikan mulai bayi lahir sampai usia 6 bulan. Bayi hendaknya disusui tanpa dijadwal, tanpa pembatasan waktu dan frekuensi atau disebut juga menyusu semau bayi pagi, siang, dan malam. Untuk keberhasilan pemberian ASI eksklusif, biarkan bayi menyelesaikan atau melepaskan sendiri satu payudara sebelum berganti ke payudara lain. Manfaat menyusui eksklusif pada bayi yaitu memenuhi semua kebutuhan gizi bayi, meningkatkan daya tahan tubuh, mengupayakan pertumbuhan pada bayi, ASI mudah dicerna dan diserap, meningkatkan ikatan bonding attachment pada ibu, yaitu mempercepat proses rahim kembali ke ukuran semula, mencegah perdarahan pasca persalinan, mengurangi resiko kanker payudara, alternatif metode KB yaitu MAL, meningkatkan ikatan bonding attachment antara ibu dan bayi, memudahkan ibu memberikan ASI pada bayi. Manfaat menyusui eksklusif bagi keluarga dan negara, yaitu lebih hemat, ibu dan bayi tidak mudah sakit, menghemat waktu, meminimalisir jarak yang dekat dengan kehamilan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mengurangi subsidi di rumah sakit, mengurangi devisa untuk membeli susu formula, meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Pentingnya menyusui hingga 2 tahun atau lebih, yaitu ASI masih memberikan asupan gizi pada bayi selain MPASI keluarga. Utamakan pemberian MPASI dan ASI terus diberikan semua bayi, memberikan ikatan bonding attachment antara ibu dan bayi. ASI tetap memberikan kekebalan tubuh kepada bayi. Pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI 6-23 bulan. Pemberian MPASI yaitu proses pemberian makanan dan cairan lainnya yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan ketika ASI saja tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Pemenuhan gizi usia 6-23 bulan melanjutkan pemberian ASI disertai makanan pendamping ASI atau MPASI. Pemberian MPASI yang baik harus sesuai syarat sebagai berikut: tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan dengan cara yang benar. Praktik pemberian MPASI menurut usia yang dianjurkan, yaitu pada usia 6-8 bulan, jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari yaitu 200 kilokalori, umur 9-11 bulan yaitu 300 kilokalori, dan umur 12-23 bulan yaitu 550 kilokalori. Jika tidak mendapat ASI 6-23 bulan, jumlah kalori sesuai dengan kelompok usia. Untuk usia 6-8 bulan, diberikan makanan yang disaring, yang dibuat dengan cara disaring, tekstur makanan lumat dan kental. Usia 9-11 bulan, makanan yang dicincang, bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa, tekstur makanan yang dicincang atau dicacah, dipotong kecil, dan selanjutnya makanan yang diiris-iris. Dan untuk usia 12-23 bulan, makanan yang dimasak biasa, bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa, tekstur makanan yang diiris-iris. Bayi membutuhkan asupan protein dan lemak lebih banyak,
sedangkan serat lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Protein hewani diutamakan dalam pemberian MPASI. MPASI yang dianjurkan adalah makanan yang dibuat dari bahan pangan lokal. MPASI pabrikan termasuk dalam pangan ultra proses dapat digunakan pada kondisi tertentu seperti ketika tidak terdapat akses untuk bahan pangan lokal. Penyiapan MPASI. MPASI dapat dibuat dari bahan makanan mentah atau dari makanan keluarga dengan memperhatikan kecukupan energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral terutama zat besi. Pemenuhan gizi usia 6-23 bulan, yaitu diantaranya cara membuat MPASI dari makanan keluarga dan cara membuat MPASI dari bahan mentah. Mitos MPASI di sini yaitu makan daging atau ikan dapat menyebabkan kecacingan, menunda memperkenalkan protein hewani karena takut alergi. MPASI encer diberikan pada awal pemberian MPASI karena lebih mudah ditelan dan takut tersedak bila memberikan makanan lembek. MPASI diberikan ketika gigi sudah mulai keluar, memberikan makanan rendah lemak dan tinggi serat baik untuk bayi. Fakta dari MPASI, yaitu daging ikan, adalah sumber protein hewani yang mengandung tinggi zat besi yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Kecacingan pada bayi dapat disebabkan karena lingkungan bermain bayi yang kurang bersih. Protein hewani dapat diperkenalkan sejak pertama bayi mulai mendapatkan MPASI karena mengandung zat besi yang dibutuhkan bayi. MPASI yang encer mengandung lebih banyak cairan sehingga kurang memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan bayi. Di dalam mulut bayi terdapat air liur yang dapat membantu melumatkan makanan lembek yang diberikan kepada bayi. MPASI diberikan sejak bayi memasuki usia 6 bulan karena memerlukan tambahan energi dari MPASI selain dari ASI. MPASI diberikan dengan tekstur lembek sehingga tidak menunggu bayi mempunyai gigi. Lemak dibutuhkan untuk memberikan tambahan energi pada bayi, sedangkan makanan tinggi serat dapat menyebabkan bayi sembelit. Demikianlah video edukasi pemberian makanan bayi dan anak usia 0-2 tahun. Sekian dan terima kasih.